Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Qodiatul Qoira, Puja Restu Yunanda, dan Elma Yunita. Kelompok kami akan membahas terkait dengan likuidasi. Likuidasi adalah sebuah keadaan di mana baik persekutuan maupun perusahaannya dibubarkan semua. Likuidasi menurut Purnamasari 2013 adalah berhentinya kegiatan operasi perusahaan secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua hutang pajak, kewajiban pada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Perbedaan likuidasi dengan perubahan sekutu. Likuidasi terjadi ketika semua sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan serta aktiva non-kasnya dijual. Perubahan persekutuan. Sedangkan perubahan terjadi apabila satu sekutu berkurang. Hal ini akan terjadi apabila seorang sekutu atau beberapa sekutu mengundurkan diri. 2. Sekutu bertambah. Hal ini terjadi apabila ada seorang sekutu atau beberapa orang sekutu masuk dalam persekutuan. Proses likuidasi. Yang pertama, menjual aset, kemudian membagikan laba atau rugi pada rekan sesuai rasio. 3. Kemudian membayarkan kewajiban pada kreditur. Selanjutnya, membagikan sisa kas pada rekan sekutu. Proses likuidasi. 1. Rekening pembukuan harus sesuai dan ditutup. Laba atau rugi bersih selama periode terakhir diperhitungkan ke dalam rekening modal masing-masing. Setelah itu, perusahaan ditetapkan siap untuk dilikuidasi. 2. Aktiva atau uang tunai. Proses kedua yaitu merubah semua aktiva menjadi uang tunai, dan apabila terjadi perbedaan antara nilai buku dan nilai realisasi yang menunjukkan keuntungan atau kerugian, maka harus dibagi di antara anggota sesuai rasio atau laba atau rugi. 3. Keadaan khusus. Apabila ditemukan keadaan di mana salah satu sekutu memiliki saldo debit dalam rekening modalnya dan sekutu lain memiliki piutang kepada persekutuan, maka piutang tersebut akan dipakai untuk menutup saldo debit rekening modal, karena pada prinsipnya apabila ada seorang anggota mengalami defisit, maka anggota lainnya berkewajiban menutupnya. 4. Pembagian uang tunai. Apabila uang tunai siap untuk dibagikan, hal pertama harus dibayarkan kepada para kreditur ekstern, kemudian baru kepada masing-masing anggota persekutuan. Selanjutnya, terkait dengan likuidasi sekaligus dan bertahap akan dibahas oleh Kak Puja. Likuidasi sekaligus. Pembagian kas kepada sekutu hanya dilakukan sekali setelah aktivitas non-kas berhasil direalisasi dan semua hutang dilunasi. Kas yang dibagikan kepada sekutu sesuai dengan saldo modal bersih. Laba rugi realisasi ditanggung sekutu sesuai dengan presentasi kepemilikan. Ada 5 kemungkinan modal bersih sekutu. Yang pertama, semua sekutu modalnya bersaldo positif. Yang kedua, ada sekutu yang saldo modalnya negatif. Yang ketiga, ada sekutu yang saldo modalnya negatif dan tidak dapat ditutup. Yang keempat, ada sekutu yang harus menyetor modal dalam keadaan tidak mampu. Dan yang kelima, kas yang tersedia tidak cukup untuk melunasi hutang pihak ketiga. Komponen penting. Rugi realisasi yang cukup besar dapat menyebabkan saldo milik sekutu bernilai negatif atau defisit sesuai realisasi. Apabila persekutuan memiliki utang kepada salah seorang sekutu tersebut, maka defisit sekutu tersebut dapat ditutup dengan utang persekutuan kepada sekutu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merealisasikan nilai aset non-kas. Yang kedua, membagikan kerugian realisasi tersebut sesuai dengan proporsi laba atau rugi. Yang ketiga, pelunasan utang dagang kepada pihak ketiga. Yang keempat, penutupan defisit dengan pembayaran sebagian utang sekutu. Yang kelima, pelunasan utang sekutu dan pembagian kas. Berikut terdapat contoh soal terkait likuidasi sekaligus beserta penyelesaiannya yang dapat teman-teman lihat pada PPT yang kami sajikan. Metode selanjutnya yaitu likuidasi bertahap. Metode ini terjadi karena proses penjualan tidak sekaligus atau bertahap,
sehingga pembayaran kepada anggota juga bertahap sesuai dengan kas yang tersedia. Tentunya pembayaran ke kreditur sudah dilakukan terlebih dahulu. Ada dua metode untuk menentukan besarnya pembayaran kembali hak penyertaan anggota. Yang pertama, pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik, dan yang kedua, penyusunan rencana prioritas pembayaran sebelum proses likuidasi berlangsung. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik, di mana dengan metode ini di sini harus dihindari terjadinya pembayaran dalam jumlah yang berlebihan kepada anggota-anggota tertentu dengan mengorbankan hak-hak anggota lain. Caranya dengan mengusahakan agar hak-hak penyertaan para anggota menunjukkan posisi sebanding dengan perbandingan laba atau rugi saat proses likuidasi sedang berlangsung. Yang apabila komposisi hak para anggota menunjukkan perbandingan yang sama dengan rasio laba rugi, maka boleh tidak menyusun skedul pendukung. Jadi bagian tiap anggota sesuai dengan rasio laba rugi dikali dengan kas yang tersedia. Selanjutnya yaitu penyusunan rencana prioritas pembayaran sebelum proses likuidasi berlangsung. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah kerugian maksimal yang dapat ditanggung oleh masing-masing anggota dengan cara membagi total hak sekutu dengan rasio laba rugi sekutu bersangkutan. Yang kedua, menentukan hak prioritas pembayaran, yaitu sebesar persentase pembagian laba atau rugi dikalikan dengan selisih lebih kemampuan menanggung kerugian. Yang ketiga, atas dasar pada poin 2 di atas sebelumnya, bila tersedia kas setelah semua hutang para kreditur lunas, maka kas akan dibagikan atau didistribusikan kepada anggota dengan menyusun skedul pembayaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dari rekan-rekan semua dan Ibu kami ucapkan terima kasih.